semuanya, perkenalkan saya Bunga Apriani Nababan dengan NIM 240906002. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah ilustrasi yang menggambarkan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat. Desa sejahtera bukanlah desa yang sempurna. Dulu banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Jalanan yang rusak, irigasi yang tersumbat, dan akses pendidikan. Sehingga warga merasa pembangunannya sangat lambat. Dan mereka juga merasa bahwa aspirasi mereka tidak didengar. Namun semuanya berubah ketika Pak Budi menjabat sebagai kepala desa. Pak Budi memiliki satu prinsip yang kuat. Ia menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah pelayanan masyarakat, bukan penguasa. Ia sadar tidak mungkin membangun desa sendirian. Kekuatan sejati ada pada seluruh warganya. Langkah pertama Pak Budi adalah membuka pintu selebar-lebarnya, bukan mengadakan rapat di kantor saja. Ia datang untuk melihat warganya langsung ke lapangan, seperti ke pos ronda, bahkan ke tempat warung kopi dan sawah. Ia mendengar sebuah keluhan, masukan, dan harapan setiap langkah masyarakat. Dan semua lapisan akan keluhan yang mereka rasakan selama ini. Dan aspirasi-aspirasi ini mulai diformulasikan menjadi rencana pembangunan. Bukan hanya kepala desa yang memutuskan, tapi seluruh warga ikut merancang masa depan desa mereka. Ketika tiba saatnya pembangunan jalan, Pak Budi mengumumkan bahwa semua warga diundang untuk bergotong royong. Awalnya beberapa orang ragu, tapi melihat semangat Pak Budi dan perangkat desa yang ikut terjun, langsung membawa cangkul, warga pun bergerak. Bapak-bapak mengangkat batu, ibu-ibu menyiapkan konsumsi, keringat bercucuran, namun senyum dan tawa menghiasi wajah mereka. Mereka tidak hanya membangun jalan, tapi mereka membangun kebersamaan. Rasanya capek tapi bahagia, ini jalan kita yang bangun, kata Pak Yanto sambil menyeka keringat, katanya pada kala itu. Hal yang sama terjadi pada saat perbaikan irigasi. Para petani yang merasa dampaknya justru menjadi terdepan dalam proses perbaikan. Mereka tahu betul di mana letak kerusakan dan bagaimana cara memperbaikinya dengan efektif. Pemerintah desa yang memfasilitasi, masyarakat yang melaksanakannya, sehingga jalanan di desa sejahtera kini mulus. Anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan aman, saluran irigasi yang lancar, hasil panen pun menjadi meningkat secara drastis. Yang paling penting, rasa memiliki terhadap desa ini semakin kuat. Warga merasa bangga karena mereka adalah bagian dari setiap perubahan. Dulu kami cuma bisa menunggu, ujar Bu Siti. Sekarang kami tahu suara kami didengar dan kami bisa ikut turun langsung memperbaiki apa yang kami rasakan tidak sesuai dengan apa yang kami terima. Dari kisah ilustrasi yaitu kisah desa sejahtera ini mengajarkan sesuatu yang begitu penting bagi kita. Pemerintah desa yang kuat tidak diukur dari seberapa banyak keputusan yang dibuat oleh kepala desa, melainkan dari seberapa besar partisipasi berhasil digerakkan dari masyarakat. Ketika pemerintah desa membuka ruang dan masyarakat mengambil peran aktif, maka pembangunan bukan lagi beban, melainkan sebuah pesta kolaborasi. Penutup atau makna yang ada pada cerita yang saya ilustrasikan adalah mari kita jadikan kisah desa sejahtera ini inspirasi. Teruslah berjuang, teruslah mendengar, dan teruslah melibatkan. Karena masa depan desa ada di tangan kita semua. Ingatlah, desa yang maju adalah desa yang dibangun bersama, bukan hanya oleh satu atau dua orang, tapi seluruh hati dan tangan warga. Mari kita terus kabarkan semangat gotong royong dan partisipasi demi desa kita dan lebih sejahtera dan mandiri. Dengan penutup ini, cerita ini akan lengkap dengan memberikan pesan yang kuat kepada audiens.